Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTA dimanapun Anda berada, senang sekali bisa menjumpai Anda kembali di acara Dialog Spesial. Saya Ahmad Mustafa dan pada kesempatan kali ini saya sedang berada di rumah kediaman Kapten Amir Hamzah, yaitu seorang Ahmadi yang juga merupakan mantan dari pilot Garuda Indonesia. Langsung saja kita berbincang-bincang dengan beliau. Assalamualaikum Kapten. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya nih? Alhamdulillah Mas Sofwan. Gimana? Alhamdulillah, saya baik juga ya. Baik. Nah, senang mendengarkannya. Kapten, saya dengar kalau Kapten itu baru saja pensiun ya. Betul. Nah, itu sudah berapa tahun ini Kapten menjadi seorang pilot? Iya, saya jadi pilot itu sudah 42 tahun. 42. Dan kalau jam terbang 21.000 jam terbang. Jadi kalau keliling bumi itu 36.000 kilometer dan kecepatan pesawat itu 1.000 kilometer per jam, itu kan 21 juta kilometer ya. Nah, kalau dibagi 36.000 satu kali keliling bumi berarti saya sudah 583 kali lah kira-kira keliling 500 kali keliling bumi ya? Kira-kira 583. Gitu. Luar biasa nih. Berarti udah keliling ke banyak tempat nih, ke semua benua ya? Iya, alhamdulillah. Nah, mungkin bisa diceritakan nggak, Kapten, kenapa Kapten itu ingin bercita-cita jadi pilot gitu? Ya, saya ingin sekali jadi pilot dikarenakan negara kita ini kan negara kepulauan ya, dan berbagai macam suku bangsa. Sehingga saya ingin sekali mengenal dengan beberapa macam suku di Indonesia ya. Bahkan saya ingin mengenal dengan bangsa-bangsa di dunia ini dan kota-kota di dunia yang terkenal yang saya hanya bisa ngelihat dulu itu di kalender atau di majalah-majalah seperti itu. Jadi saya memang terobsesi dan punya cita-cita ingin keliling dunia dan alhamdulillah saya tercapai mencapainya gitu. Nah, kalau misalnya nih ada orang juga nih atau anak-anak muda yang ingin mengikuti jejak Kapten menjadi pilot nih. Kira-kira apa aja persiapan kalau ingin menjadi penerbang nih? Oh ya tentunya dia harus ya tamatan SMA pas ya. Kalau sekarang apa ya IPA barangkali ya. Tentu ikut testing, kemudian sehat ya jasmani rohaninya itu ada proses-prosesnya kok. Dan sekarang ini lebih mudah karena banyak sekolah-sekolah pilot di mana-mana hanya mungkin harus ada biaya ya lebih banyak lagi. Kalau zaman dulu saya itu tanpa biaya, tapi kita harus punya kepintaran yang lebih, sehat yang lebih, segala macam lebih karena dibiayain oleh pemerintah dan saingannya banyak. Sekarang udah banyak yang tinggal bayar kita bisa. Kira-kira menurut Kapten apa ya kayak semacam yang paling dibutuhkan untuk menjadi seorang pilot ini? Apakah ilmu saja ataukah mental atau keahlian atau bagaimana pilot? Oh ya, ada dua hal ya yang diperlukan untuk seorang pilot itu tentu IQ ya, kepintaran, kecerdasan, hitung cepat dan lain sebagainya. Ada satu lagi EQ ya, emotional quotient. Jadi memang pilot itu juga manusia, jadi harus punya perasaan juga sebagai pilot seperti itu. Jadi bukan hanya ilmu eksaknya saja, tapi juga dia punya emosi yang bisa terkendali, bisa mengendalikan hatinya, jiwanya seperti itu. Jadi itu misalnya juga dalam keadaan mungkin pilot harus harus tetap tenang ya, misalnya dalam keadaan-keadaan yang genting seperti itu ya. Ya, mentally dia harus benar-benar siap ya untuk menghadapi jadi pilot itu bukan hanya sekedar lulus ujian terus bekerja begitu aja, tapi akan rutinitas, akan dicek kesehatannya 6 bulan sekali, akan simulator 6 bulan sekali, perpanjangan SIM 6 bulan sekali, dan seterusnya, sehingga dia harus benar-benar siap fisik maupun mental. Gitu. Ada SIM-nya juga ya untuk jadi pilot ya? Iya, memang. Ya, cuman namanya license ya. License ya, oh gitu. Nah, mungkin bisa Kapten ceritakan mungkin, karena kan kami dari misalnya orang awam itu penasaran sih bagaimana istilahnya sebelum terbang apa saja yang dipersiapkan oleh seorang pilot gitu. Sebelum. Baik, jadi gini Mas Sofwan ya, seorang pilot itu kalau mau terbang pertama kita harus sudah siap fisik yang sehat, mental juga yang sehat. Kemudian tentunya kalau mau terbang kemana misalnya, ke luar negeri ya,
ya kita juga harus mempersiapkan dalam musim dingin kah, musim panas kah, gitu. Pakaian juga harus dipersiapkan seperti mau berapa lama terbangnya seperti itu. Dan biasanya juga kalau keluar negeri itu ada yang terbang malam gitu, mungkin siangnya harus tidur dulu seperti itu. Persiapan seperti itulah. Tentunya ya kalau license harus dibawa ya, kemudian apalagi paspor, ya ID card, karena di luar negeri itu betul-betul ketat gitu. Walaupun misal tidak perlu visa, tapi ID card atau paspor itu tetap harus dibawa gitu. Persiapan-persiapan seperti itu. Kalau persiapan teknisnya apa aja? Ya tentunya kalau pilot itu begitu datang kan dikasih waktu 1 jam sebelumnya sudah ada di dalam pesawat. Persiapannya itu kita cek seluruhnya pesawat itu dari mulai maintenance logbook sudah ditandatangani gitu ya oleh maintenance teknik ya. Sudah dirilis bahwa pesawat itu sudah dicek dan sudah layak untuk terbang. Setelah kita cek bukunya, logbooknya, baru kita cek satu persatu instrumen ini, terus sampai bahkan kita keliling dulu di luar, namanya walk around, kita lihat semuanya gitu ya, sampai ya lihat bannya mungkin masih bulat seperti itu ya, jadi kita nggak bisa ujug-ujug naik ke dalam pesawat terus duduk di kolong, ayo boarding, naik, nggak, kita persiapkan dulu semuanya itu oke. Terus flight plan, sekarang ini flight plan itu tinggal dimasukkan di dalam komputer. Jadi kita kayak programmer, saya mau kemana nih sekarang? Umpamanya mau ke London direct, tinggal kita tulis di komputer Jakarta, London, itu akan keluar gitu. Lewat Palembang, Medan, Kolombo, Jeddah, dan seterusnya. Itu udah ada. Sehingga di situ akan keluar membutuhkan bensin berapa. Kemudian angin dari mana, awan yang di sini bahaya, yang di sini tidak bahaya. Jadi sudah bisa diperkirakan bahwa akan lewat sini dengan bensin sekian. Seperti itulah kira-kira itu untuk secara teknisnya ya seperti itu. Nah itu kan kalau sekarang kan udah serba digital ya. Kalau misalnya di dulu itu apakah sama gitu misalnya flight plan-nya seperti itu? Ya, zaman dulu itu flight plan itu berupa apa ya, print out di dalam satu hard copy ya, kertas gitu ya. Jadi kita nulis di situ mau ke sini, lewat sini, dan zaman dulu itu tidak ada yang namanya programmer seperti itu. Jadi satu tempat gitu. Bahkan zaman dulu itu kita hitung angin dari sebelah kanan sekian, kita berarti pesawatnya harus drip ada berapa derajat itu supaya misalnya lurus seperti itu, dan kita nggak bisa terbang jauh sekaligus zaman dulu tuh mencelok gitu. Oh jadi memang harus transit seperti saya dulu pernah pakai Fokker itu ke Amsterdam itu Jakarta Bangkok dulu yang deket, dari Bangkok nanti ke Karachi, dari Karachi nanti ke Italia, terus nggak bisa langsung gitu zaman dulu, karena memang nggak bisa diprogram seperti itu. Sekarang tuh enak banget. Sekarang gitu, enak. Kalau sekarang bisa langsung direct flight gitu ya, Kapten ya. Oke. Ada istilah saya dengar itu yang namanya critical 11 itu saat take off dan juga saat landing, itu kenapa disebut dengan critical 11? Apa ya? Yang misalnya ada masa-masa ketika take off dan landing itu adalah masa-masa yang dikatakan masa-masa yang gawat gitu istilahnya, dan dibutuhkan istilahnya kemahiran dari seorang pilot gitu untuk supaya bisa take off dan landing dengan selamat gitu. Mungkin bisa Kapten. Kalau pertanyaannya memang critical waktu take off landing, benar ya bahwa di dalam satu penerbangan itu yang paling kritikal memang take off dan landing. Kenapa? Karena waktu take off pertama ya dalam kondisi bensin penuh, ya kan, tenaga mesin penuh gitu, terus landasan mungkin terbatas gitu, berat pesawatnya juga maksimum gitu ya. Nah itu perlu konsentrasi karena bisa aja kejadian mesinnya mati tiba-tiba atau kebakar atau seperti misalnya tiba-tiba pesawatnya sendiri nggak bisa dikontrol. Jadi benar-benar kita harus konsentrasi di dalam saat-saat take off itu. Nah kalau mendarat problemnya adalah mungkin karena cuaca, ya, hujan lebat, salju, tidak bisa melihat landasan. Sehingga itu karena mau mendarat dan makin dekat dengan bumi, sehingga kita juga harus lebih
ekstra hati-hati. Kalau kita kira-kira nggak bisa lihat landasan karena hujan, ya kita jangan coba-coba lah gitu. Jadi kita yang namanya go around atau naik lagi pesawatnya seperti itu. Oh gitu. Dan kalau misalnya kita juga kurang mahir dalam pendaratan dalam kondisi cuaca jelek, itu bisa meleset, bisa kepleset landingnya di tengah. Padahal misalnya wet runway, sedang kondisi hujan bisa overrun seperti itu. Banyaklah faktor-faktor yang bisa mencelakakan pada saat take off dan landing. Kira-kira gitu. Oh, gitu. Oke, mungkin sekarang kita ke pertanyaan pengalaman dari kapten ya. Adakah pengalaman-pengalaman yang menarik gitu selama menjadi pilot? Mungkin bisa diceritakan. Ya, pengalaman menarik dalam hal menarik itu kan sebetulnya nggak menarik kalau dalam pengalaman kecelakaan ya. Tapi mungkin menariknya adalah karena kita bisa menghandle dalam kondisi darurat seperti itu. Nah, saya pernah mengalami itu kalau dihitung-hitung yang saya ingat ya, itu pernah pressurization failure di mana saya di atas kehilangan zat asam gitu ya, oksigen hilang, terus pesawatnya emergency descent tapi bisa di recover seperti itu. Kemudian pernah saya ngalamin kaca depan retak gitu ya, sehingga saya nggak bisa lihat apa-apa karena retak ya, seperti mobil kena batu aja gitu, retak. Nah itu sebetulnya diakibatkan karena icing sistem di dalam, kan kacanya tebal dan harus ada namanya pemanas ya untuk menghindari es. Tapi itu kalau korslet bisa memecahkan si kaca itu sendiri. Gitu. Nah akhirnya kita bisa mendarat lagi dengan bantuan kopilot yang ada di sebelah kanan, gitu, seperti itu. Terus ada lagi yang kejadian yang sangat cukup menegangkan itu waktu peristiwa tahun 90-an atau 91 itu dari Denpasar ke Jogja, saya tidak bisa menurunkan ban depan karena ada kerusakan hidrolik di situ, sehingga saya harus mengalihkan ke tempat yang lebih panjang landasannya itu di Cengkareng, dan itu alhamdulillah kita juga bisa mendaratkan dengan selamat dengan bantuan tentunya ya yang di atas ya. Karena saya bilang waktu itu, wah udah persiapannya udah emergency, artinya briefing kepada cabin crew briefing kepada penumpang seperti itu, bahwa nanti akan mendarat darurat, posisi pesawat akan nungging seperti ini gitu, dan udah dipersiapkan blambir kalau pemadam kebakaran lah ya, atau ambulans dan sebagainya. Nah itu saya berdoa pada saat detik-detik terakhir pada saat mau mendarat itu, ya Allah jangan tinggalkan aku sedetik pun. Nah pada saat saya mendarat darurat itu saya jadi kayak ada orang yang mengatakan coba kamu hard landing. Hard landing itu dihentakkan. Jadi ban di tengah, main wheel namanya, itu saya landingkan dengan keras. Yang akhirnya ban depan yang tadinya ngelipet ke dalam gini terus keluar. Pada saat kondisi landasan sudah mau habis. Nah itu bersyukur banget. Padahal pada saat itu kalau umpamanya sampai itu tidak keluar, ya bisa dibayangkan mungkin kaki saya juga habis ya. Seperti itu. Nah itu pengalaman-pengalaman yang saya ingat ya. Tapi banyak pengalaman yang ya kecil-kecil seperti elektrik mati, seperti itu udah biasa. Tapi ada satu hal lagi yang pernah kejadian, itu mau tabrakan. Itu dari Jeddah saya mau ke Jakarta, bawa penumpang 450 pakai Boeing 747. Sedangkan ada pesawat dari Kolombo yang melintasi ketinggian saya. Nah itu ada kesalahan di air traffic controller, di mana di situ harusnya dia di bawah saya dulu, baru nanti kalau saya udah lewat baru naik. Nah ini terlalu percaya diri dari towernya, jadi disuruh naik, kan kalau umpamanya terbang ke timur misalnya ganjil kan aturannya, kalau ke barat tuh genap, jadi tidak akan tabrakan seperti. Jadi saya misalnya dari sana 39.000 kaki, dari sini harusnya 40 atau 38, kira-kira seperti itu. Nah kalau umpamanya dari sini disuruh ke langsung 40, ini 39, ini kan bisa kejadian seperti itu. Nah overconfidence ngasihnya gitu. Nah saya waktu itu kebetulan lagi ngitung bintang ya, lagi ngobrol sama kopilot sama flight engineer. Wah ini apa nih kelap-kelip seperti itu? Kirain bintang jatuh atau apa? Ternyata itu pesawat gitu. Nah bagusnya pesawat sekarang itu modelnya, kalau ada traffic di depan, itu sebelum 25 detik tabrakan, itu ada komputer yang bisa ngomong.
Misalnya descend now gitu, turn right. Itu komputer saya ngikutin aja, turunin terus belok kanan, tiba-tiba saya lihat pesawat lewat gitu, kayak gitu. Wah, itu kita bertiga udah pucat pasi gitu seperti itu. Alhamdulillah kita masih terjaga gitu ya. Padahal tuh tengah malam itu. Gitu. Udah kita terima kasih kepada yang di atas. Lalu begitu sampai di bawah kita bikin laporan seperti tadi. Terus ternyata Emirat yang juga terbang itu juga bikin laporan bahwa ini air traffic controlnya salah. Nah, besoknya saya lihat di koran, ternyata udah sampai tuh di koran dan saya dengar air traffic controlnya dipecat. Nah itu tanggung jawab seorang ATC itu luar biasa. Makanya harus hati-hati. Bagi pilot juga hati-hati, air traffic control juga hati-hati. Kira-kira gitu. Itu beberapa pengalaman yang bukan menarik sih, tapi menegangkan lah. Ya. Boro-boro menarik, deg-degan juga ya. Menarik itu kalau selamat. Aduh, kalau nggak selamat bukan menarik lagi. Iya, gitu. Nah itu kan pengalaman yang menegangkan gitu ya. Kita agak-agak pengalaman yang mungkin yang membahagiakan atau sukanya menjadi seorang pilot itu. Alhamdulillah sukanya kami jadi penerbang. Itu kesempatan untuk keluarga, untuk keluar negeri sering banget karena kita punya fasilitas tiket 1 kali dalam setahun itu free ke semua negara. Dalam waktu 1 tahun itu bisa 8 tempat gitu ya. Itu tidak bayar sama sekali. Kemudian ada 4 kali yang hanya bayar 10%, di mana itu juga sama mau kemana aja, itu bawa keluarga, anak dan istri. Nah itu saya benar-benar saya gunakan untuk kesempatan buat building relationship atau kita membina hubungan dengan keluarga. Kita membicarakan masalah beberapa faktor kehidupan dengan keluarga seperti itu. Pada saat-saat traveling tuh nyaman sekali, enak sekali gitu. Dan kebetulan kan kita punya jalsah di London, jalsah di Jerman, ke Kanada juga, ke Sydney, seperti itulah. Jadi alhamdulillah sekarang udah kurang lebih 35 negara sudah kita jalani dengan anak-anak. Itu aja yang menyenangkan. Itu kan yang menyenangkan. Mungkin dukanya apa nih sebagai seorang pilot? Dukanya gini, seorang pilot itu juga seorang ayah. Pilot itu juga seorang suami. Nah, kadang-kadang dukanya itu pada saat istri ulang tahun nggak bisa di tempat, anak ulang tahun nggak bisa di rumah, kemudian pada saat ada acara keluarga, ya orang tua misalnya sakit juga nggak bisa jadi manusia sempurna, itu dukanya. Jadi ya apa boleh buat kalau ada acara tuh, mohon maaf saya terbang, karena itu sudah jadi schedule yang nggak bisa dirubah seperti itu, kecuali kalau memang ada rencana jauh sebelumnya kita bisa minta schedule. Namanya ada pernikahan anak atau pernikahan saudara yang dekat, itu biasanya sebulan sebelumnya. Itu dukanya jadi sering meninggalkan rumah, ya tidak punya waktu buat keluarga gitu. Juga dukanya kita itu sulit untuk mencari misalnya makanan yang halal gitu ke daerah-daerah Chinese, misalnya daerah-daerah mana ya yang susah lagi, Jepang atau mungkin di Eropa seperti itu. Itu juga agak itu. Dan dukanya juga kita itu manusia yang hidup di tropis ya. Kalau ke tempat dingin kayak ke Beijing itu kadang-kadang kita terbang dengan kondisi minus 20 seperti itu. Jadi kita nggak bisa keluar gitu. Aduh, di dalam kamar aja seperti itu dukanya. Jadi kalau lihat salju tuh seneng gitu ya. Dulu mah pengen banget gitu pegang salju. Coba deh. Kalau orang pertama mungkin seneng, kedua, ketiga kali sampai 10 kali mah udah bosan lihat salju ya. Gitu itu duka-dukanya. Nah, ini kan Kapten juga seorang pilot dan juga seorang Ahmadi gitu. Tadi mungkin salah satu kegembiraannya itu mengikuti misalnya ke jalsa-jalsa di luar negeri gitu. Ada lagi nggak pengalaman-pengalaman yang menarik gitu sebagai seorang pilot dan seorang Ahmadi? Misalnya saat ke suatu tempat itu bertemu dengan Ahmadi lainnya tuh bagaimana itu mungkin bisa diceritakan? Ya, saya senang sekali ya saya menjadi pilot Ahmadi itu karena saya bisa
ngimamin di tempat-tempat di mana aja. Saya pada bulan puasa misalnya saya diminta untuk taraweh, saya jadi imam gitu. Terus saya juga bisa kenal dengan pilot Ahmadi juga dari Pakistan juga ada, dari luar negeri, Eropa juga pernah ketemu seperti itu. Jadi seperti dengan saudara lah gitu. Terus kami juga tidak usah khawatir dengan sholat Jumat gitu. Jadi mungkin malah di sini jarang sholat Jumat di sini, tapi kita bisa sholat Jumat di Singapura, bisa sholat Jumat di negara-negara lain yang ada masjidnya seperti itu. Nyaman sekali. Kalau ada apa-apa pun saya bisa kontak dengan jemaah. Itu kelebihannya. Jadi seorang pilot kemana-mana, saya nggak merasa khawatir nggak punya saudara. Jadi kalau saya pikir kalau ada apa-apa yang nomor satu saya telepon pasti masjid. Itu aja ketenangan sebagai. Dan satu hal lagi, saya sebagai Ahmadi, saya punya keyakinan, yakin dengan seyakin-yakinnya bahwa saya itu terbang dengan aman, tentram, peace of mind karena ada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi memang karunia ya menjadi seorang Ahmadi ya. Baik. Mungkin pertanyaan terakhir nih Kapten nih. Mungkin di generasi-generasi muda ini juga ada yang ingin mengikuti jejak Kapten ini. Ada nggak pesan-pesan untuk mereka nih yang ingin mengikuti jejak dari sebagai Kapten? Saya sih berharap ya ada yang menggantikan saya, mungkin hudam-hudam yang ingin jadi pilot. Tapi pesan saya nomor satu, jauhkan dulu dari hal-hal yang negatif seperti narkoba ya. Itu kalau bisa dari mulai rokok ya juga dihindarilah itu para hudam. Terus yang harus dipersiapkan adalah kesehatan dari mulai mata gitu ya. Terus mungkin rutin cek ya berat badan, jangan obesitas, terus olahraga rutin seperti itu. Dan tentunya IQ nomor satu, kedua EQ ya, juga. Emotional quotient dan intelligent quotient itu bukan hanya sekedar pinter aja, tapi juga mental, kemudian dia juga sikap atau attitude-nya yang benar-benar rendah hati, humble seperti itu. Itu dibutuhkan oleh seorang pilot itu. Jadi pesan saya kepada yang generasi sekarang itu milenial namanya, generasi milenial, itu benar-benar dia harus punya komitmen jadi pilot itu. Karena tidak hanya sekali jadi pilot langsung udah hore jadi pilot. Enggak, nanti akan 6 bulan sekali diperiksa kesehatannya, diuji untuk perpanjang SIM-nya atau license-nya 6 bulan sekali. Kemudian itu diuji dengan ujian-ujian baik di simulator maupun di ujian tulis seperti itu. Jadi silakan, saya dukung. Dan boleh bertanya langsung kepada saya kalau ada yang mau. Berkonsultasi langsung ya dengan pilot ya. Oke, baik. Luar biasa sekali nih perbincangan kita nih Kapten, tapi sayangnya kita dibatasi oleh durasi ya. Sehingga kita sudahi dulu episode untuk kali ini. Baik. Ya. Pemirsa MTA dimanapun Anda berada, demikianlah bincang-bincang kita bersama Kapten Amir Hamzah. Saya Ahmad Mustafa berserta kru yang bertugas undur diri terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.